Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih saja senantiasa Allah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, baik yang berada di studio ataupun di luar studio dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tetap melakukan sebuah istiqamah yang insya Allah bakal diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kajian Rijal wa Nisa ala Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di samping kanan saya sudah ada guru kita semua, beliau Habib Nabil bin Hasan Al-Hinduan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat Ustaz. Berkah doanya antum. Alhamdulillah Habib, bibarkati doaikum Habib. Ini malam ini spesial Habib ya kayaknya. Nah, mungkin. Di mana kita Habib? Mungkin penonton-penonton juga pada bingung lah. Kok beda nih? Iya. Suasananya beda, tempatnya karena sekarang ini spesial. Kita lagi di Villa Quran. Villa Quran. Buat yang penasaran mungkin nanti bisa di cek IG, Google, dan segala macam, insya Allah akan ditemukan tempat yang sangat menarik dan di dalamnya lebih menarik lagi. Kita sekarang berada di Villa Quran dan ini berada di salah satu ruangan sebenarnya ya ini ya. Iya, sebenarnya kita rencananya mau syuting di luar, biar sekalian bisa nunjukin suasananya yang masya Allah bagus sekali. Ya, karena berhubung sekarang di luar juga agak gerimis, jadinya kita insya Allah di dalam dulu. Mungkin kesempatan yang lain kita nanti syuting di luar. Nah, kita akan coba kasih view di luar Bib. Nah, masya Allah subhanallah, view-nya ajib banget di sini Bib. Tapi berhubung ini mungkin malam Bib ya. Coba kalau mungkin pagi kelihatan semua embunnya dan sebagainya. Nah. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kajian kita tidak akan pernah putus. Bagaimana caranya? Itu intinya. Dimanapun tempatnya kita jangan pernah berhenti ngaji. Nah, betul. Dimanapun tempatnya, gimana pun keadaannya, baik itu lagi mendung, gerimis, hujan deras, jangan pernah berhenti ngaji. Aiyah. Dan kita sekarang, Habib, mohon maaf, kita sekarang sudah pada ke sahabat yang ke-7 Habib ini. Masya Allah. Gak kerasa Habib ya? Iya, cepet banget. Perasaan kayak baru kemarin ya Ustaz, kita mulai awal podcast itu. Ternyata sekarang sudah sahabat ke-7. Insya Allah dari pelajaran sahabat yang pertama, cerita yang sudah kita sama-sama baca, sama-sama perdengarkan kepada seluruh pendengar, insya Allah membawa manfaat buat kita. Amin. Dan buat semuanya. Amin. Setiap satu persatu sahabatnya membawa manfaat buat kehidupan Amin. kita. Karena hakikatnya kehidupan mereka itu adalah ilmu buat kita. Betul. Ilmu panutan, contoh, uswatun hasanah luar biasa. Dan insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari daripada kehidupan mereka bisa menjadi satu keberkahan buat kehidupan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk ke sahabat yang ke-7. Untuk enaknya kita langsung mulai aja Bib ya, kayaknya Bib. Biar berkah kita baca kitab dulu. Aiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bil ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila qouli as-sahsiyatus sabi'ah. Qama Ahmad wa syaqiqatu Fatimah bitaqdim al-mashrubat al-muthallajah li Abdurrahman. Masya Allah. Wa Abdullah fi hujrati duyuf qabla dukhulihim jami'an ala Syekh Ismail alladhi kanu yastami'una ilayhi. Wa ka'an ala ru'usihim at-tayr. Falamma jalasu wa safahuhu adina lahum bil julus. Fajalasu ya'ummuhum as-sumtu fi intidhari hadithihi. Nah, Masya Allah ini Ustaz. Yang pertama ya, dengan pembuka yang sedikit ini sudah Ahmad dan saudaranya Fatimah menghidangkan masyrubat al-muthallajah, minuman dingin. Kalau kita es kita nih sekarang juga lagi minum yang anget-anget, tapi karena di sini tempatnya dingin, Masya Allah.
Dan mungkin suasananya juga beda karena biasanya kalau kita syuting di tempat yang awal nggak ada minumannya, Ustaz. Iya. Nggak ada minumannya. Betul. Sekarang kita ngobrol santai, ngobrol faedah, ngobrol ilmu. manfaat, ngobrol ilmu, tapi dengan ada minumannya. Seperti yang sedang diceritakan ini. Gobladuhuluhim jama'al syekh Ismail alladzi kanu yastami'una ilaihi wa ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Katanya. Ini hakikatnya sebenarnya sebuah santri ini seperti itu. Maksudnya sopan santunnya itu. Adab di hadapan ustadz, adab di hadapan guru, ini seperti ini, gitu. Ketika seorang santri, seorang murid duduk di hadapan gurunya, yang dicontohkan ini oleh sahabat ketika duduk di hadapan Nabi, mereka diam seakan-akan burung hinggap di atas kepalanya. Artinya apa? Kalau burung hinggap di atas kepalanya seseorang, kemudian orang itu banyak gerak, kabur nggak? Kabur ini. Pasti kabur burungnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Luar biasa. Sahabat saking diamnya di hadapan Nabi, saking khusyuk dan takutnya apa? Gerakan mereka malah menjadi sebuah su'ul adab di hadapan Nabi. Dan itu bukan hanya terjadi di golongan sahabat, bukan. Diteruskan kepada murid-muridnya seperti itu ketika di hadapan gurunya. Bahkan dikatakan sebagian ulama itu ketika belajar di hadapan gurunya, mereka untuk memindah satu lembaran di kitabnya itu pelan sekali. Agar apa? Agar tidak berbunyi di dalam membuka kitab, yang mana ketika bukanya kitab itu kemudian berbunyi, mengganggu konsentrasi gurunya yang sedang menjelaskan. Sampai segitunya. Adabnya seorang murid di hadapan gurunya. Luar biasa. Sekarang ini ilmu yang seperti ini emang lebih layak untuk kita tekankan, untuk kita sampaikan lagi. Karena apa? Luar biasa, Ustadz. Jangankan kita bahas nih 2023, bobroknya moral seorang murid. Betul. Bobroknya moral seorang Pemuda sama sekarang. santri. Kita nggak bahas, oh murid berarti bukan santri dong. Enggak, santrinya pun seperti itu. Seorang santri, seorang murid, ketika masuk ke dalam satu lembaga pesantren, dia ingin menuntut satu ilmu. Kemudian setelah dia keluar, baik dia mengundurkan diri dari pesantren tersebut, atau dia sudah lulus kemudian bisa melanjutkan di tempat lain, seharusnya dia tetap merasa sebagai santri. Harusnya. Ana tetap murid dari pesantren ini, ana tetap murid dari pondok ini. Guru yang pernah ngajarin ana, ya gurunya ana. Guru yang tidak pernah ngajar di kelasnya ana, tapi dia ditunjuk oleh guru, oleh Pengasuh. mudir atau pengasuhnya sebagai guru, dan maka ana wajib untuk tetap hormat kepada ustadz itu, kepada guru itu. Lihat sekarang kejadiannya di zaman sekarang, ketika sudah keluar, ustadznya diomongin, ustadznya dilecehkan, ustadznya dijelek-jelekkan di hadapan santri. Bahkan dia ngajak teman-teman yang lain untuk apa? Untuk saling menjelekkan, untuk saling merendahkan ustadznya. Bahkan yang luar biasa, fotonya ustadznya diedit. Fotonya ustadznya diedit, ditaruh di status, dikasih komentar-komentar buruk. Kemudian santri ini akan jadi apa? Apa yang akan didapatkan gitu? Dia mengharap ilmu, berapa sih ilmu yang dia dapat? Dia mengharap berkah. Mau berkah dari mana? Ilmu yang sedikit itu kemudian mengharap berkah. Berkah dari mana ketika dia tidak punya adab kepada gurunya? Maka adabnya seorang murid ini harus diperhatikan seperti ini. Lihat, anak kecil saja dicontohkan seperti ini. Ketika datang Syekh Ismail, ini Ahmad, Fatimah, Abdurrahman, Abdullah, ini anak kecil-kecil, tapi mereka sudah belajar yang namanya adab. Mereka sudah belajar yang namanya tata krama di hadapan seorang guru itu seperti apa. Duduknya luar biasa, tidak banyak gerak, luar biasa, sehingga seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang ketika dia bergerak, burungnya akan kabur. Tapi ini burungnya tetap saking istiqomah, tetap luar biasa, nggak banyak gerakan, fokus kepada sang guru. Kalau sudah nggak fokus, udah banyak macam mikir, garuk-garuk apa segala macam, itu tanda nggak fokus. Bahkan pernah diceritakan sama guru kita Al-Habib Qudus Baharun, sakinah wal waqarnya yang dicontohkan daripada Dufatul Ula, para santri yang belajar Indal Habib Umar waktu di Darul Mustafa, diceritakan bahwa ketika Habib Umar sedang wallahu a'lam pada ras pagi atau roha sore,
karena memang musola Ahlul Kisah, musolanya Darul Mustafa itu sebelah dari jalan raya, Zat. Subhanallah, terdengar bunyi ledakan bannya mobil meletus gitu. Bunyinya luar biasa keras. Iya, bunyinya luar biasa keras. Orang-orang yang bukan santri, yang cuma ikut-ikut mendengar, semuanya pada heboh. Nyari apa yang bunyi. Diperhatikan, Habib Umarnya tetap melihat kitab. Dan seluruh santri Dufatul Ula tetap melihat Habib Umar. Nggak terpengaruh sama sekali. Nggak ada gangguan. Wala itu bunyinya ban meletus, wala itu di luar ada kecelakaan, wala itu ada bom, wala itu ada gempa. Ngaji fokus sama guru. Khusyuk berarti ya. Maka tidak aneh, luar biasa. Adabnya di hadapan guru seperti itu, lihat jadinya sekarang. Masya Allah. Ya. Dufatul Ula, luar biasa. Habib Jindan, Habib Saleh Jufri, Syekh Ridwan Al-Amri, Habib Sodik Baharun, dan Dufatul Ula yang lain. Kita tidak sebutkan guru kita Habib Gurash Baharun karena pasti kita melihat sendiri hu aula wa afdal indana, ya kan? Iya, betul. Nah, karena itu guru kita. Lihat, dan teman-temannya yang lain dan angkatan-angkatan yang lain luar biasa. Karena apa? Ditanya bukan dilihat kalau secara keilmuan. Beliau ketika ditanyakan kalau secara keilmuan, apakah mereka lebih afdol ataukah mereka lebih alim dibandingkan adik kelasnya? Enggak. Karena ceritanya mereka itu 4 tahun di Tarim, 3 tahun khidmah, 1 tahun belajar. Selama 4 tahun, 1 tahun belajar. Adik-adik kelasnya 4 tahun belajar. Kalau secara akal ya, keilmuan adik-adik kelasnya mungkin lebih jauh, betul. Lebih banyak dibandingkan mereka. Karena masa belajarnya lebih lama ya. Akan tapi kenapa mereka lebih afdol, mereka lebih terkenal, mereka lebih terima dakwahnya, mereka lebih manfaat ilmunya? Karena itu luar biasa, adabnya kepada gurunya luar biasa. Dan itu dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW yang seperti ini. Dan karena memang ini Ahmad, Fatimah, Abdurrahman, Abdullah yang sedang belajar sama Syekh Ismail ini, sedang mempelajari kisahnya sahabat, luar biasa. Ternyata apa? Keilmuan yang dimiliki para sahabat diterapkan di dalam kehidupannya mereka sendiri. Fajalasu ya ummuhum as-samad fi intidari hadithihi. Mereka ketika sudah ada di hadapan Syekh Ismail, mereka duduk hanya ingin mendengarkan, tidak ingin apa-apa, tidak ingin gerak, tidak kepikiran apa setelah belajar nanti pengen kayak gini, setelah pulang sekolah nanti pengen kayak gini, enggak. Fokus, diam untuk mendengarkan penjelasan dari Syekh Ismail. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa luar biasa. Ini baru pembukaan saja nih. Orang ketujuh sudah penjelasan penjelasannya dari kitab ini sudah luar biasa, ilmu yang manfaat insya Allah buat para santri. Amin. Nasihat mungkin ya dari saya sendiri, perbaiki adab kita semua kepada guru kita. Karena keberkahan ilmunya akan tergantung daripada adab kita kepada guru. Ketika adab kita baik, adab kita sopan santunnya, apa kita lebih lagi ketika masyhadnya kita kepada gurunya luar biasa, ilmunya kita pasti diterima, ilmunya kita pasti manfaat, ilmunya kita pasti barokah. Kan tapi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ketika kita adabnya sudah kurang, lebih lagi adabnya tidak punya adab kepada guru, waliyadzubillah, sebanyak apapun keilmuannya, iblis adalah orang makhluk yang luar biasa kealimannya. Bukan tapi yaitu karena tidak punya adab, nggak punya akhlak, nggak nurut, akhirnya mal'un. Betul. Kita teruskan Habib ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Syekh Ismail, laqad tahaddatsna ya abna'i fi awwal yawmin an sahabi jalil huwa Anas bin Malik. Ini yang pertama kali kita bahas dulu Habib ya. Radhiyallahu anhu. Wal yawm nuridu an natahaddasa an ummihi wa hiya kama ta'lamuna Ummu Sulaim. Wasmuha al-haqiqi ikhtalafu fihi fakila huwa al-Ghumaysa bil ghin wa kila huwa Rumaysa wa kila ghairu dalika. Aywa. Oh, sekarang ini kita akan menjelaskan di sini sebutkan bahwa kita sudah pernah membahas tentang Sayyidina Anas bin Malik. Luar biasa sahabat Nabi yang top. Sayyidina Anas bin Malik. Makanya nomor 1 Bibi. Nomor 1 Sayyidina Anas bin Malik. Kita sudah kalau santri yang ngaji kitab hadis udah nggak selesai Anas lagi karena memang luar biasa manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad. Jazahullahu khairal jaza insyaallah. Sekarang ini kita akan bercerita tentang umminya Sayyidina Anas.
yang luar biasa, seorang wanita yang ketika anaknya umur 10 tahun langsung dikasih ke Nabi. Diserahkan ke Nabi, dipasrahkan ke Nabi. Umur 10 tahun. Kalau sekarang umur 10 tahun, aduh, kelas 3 SD Kelas 3 mungkin. SD, betul. Yang pikirannya masih mau Layangan. jajan, layangan. Ujuk-ujuk ya kalau seandainya punya uang sedikit, pengen main PS. Iya, betul. Ini luar biasa. Umminya mau menyerahkan anaknya yang umur 10 tahun kepada Nabi SAW untuk dididik, untuk mendapatkan tarbiyah langsung dari Nabi SAW. Umminya pasti spesial. Betul, ya. Pasti. Sehingga dibahas di sini nih ya. Iya, tidak mungkin menjadi seorang seperti Sayyidina Anas bin Malik terkecuali umminya seperti apa. Umminya seperti itu, yaitu Sayyidatuna Ummu Sulaim. Dan nama asli daripada Ummu Sulaim itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada ulama yang mengatakan Rumaisa, pakai ghin, Rumaisa. Ada juga yang mengatakan Rumaisa, pakai ra. Wakila ghairu dzalik, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan namanya bukan itu. Bukan Rumaisa, bukan Rumaisa. Tapi sebenarnya ini sama kayak sebelum kita bahas Abu Hurairah begitu ya. Sebenarnya ada nggak sih kayak gitu nama-nama Arab yang disebut nggak aslinya gitu? Kayaknya memang bahkan sebagian dari sahabat Nabi ketika mereka punya nama seperti Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman. Luar biasa bagusnya. Akan tapi ketika dikasih sama Nabi julukan Abu Hurairah, Oh iya. mereka bangga karena itu nama dari Nabi. Oh iya, betul. Ketika Al-Fagir pernah ngobrol satu waktu sama guru kita Habib Jindan. Ngobrol, tanya Habib Jindan, ya Nabil, Ulid sudah lahir? Naam, si dia bilang, bint. Oh, anak perempuan. Ente kasih nama siapa? Anak jawab, samaitu bima samaha Al Habib Umar. Masya Allah. Anak kasih nama sesuai dengan nama yang dikasih sama Habib Umar. Oh, bi ayyi ismin, dengan nama apa? Zainab, anak bilang. Zainab. Masya Allah, katanya Habib Jindan. Setelah pulang, mungkin ratusan atau ribuan orang yang sudah anak kasih nama. Setelah pulang dari Darul Mustafa, berapa tahun? 24 tahun, 25 tahun yang lalu. Setelah pulang, ratusan mungkin yang anak kasih nama sendiri. Tapi seluruh anak-anaknya anak Habib Umar yang kasih nama. Oh, adilahnya. Anaknya anak banyak, semuanya Habib Umar. Orang datang ke anak minta nama, anak kasih nama. Kenapa? Mereka ngasih nama sesuai dengan niatnya mereka. Betul. Anak ngasih nama sesuai dengan niatnya anak. Tapi anak pengen anak-anak yang ngasih nama sesuai dengan niatnya Habib Umar. Masya Allah. Dan anak yakin niatnya Habib Umar lebih bagus dibandingkan niatnya anak. Makanya dari situ. Ketika namanya bagus, Abdurrahman dari Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bagus. Tapi dengan niatnya Nabi, pasti lebih baik dibandingkan namanya orang tuanya yang ngasih nama. Walaupun namanya bagus. Abu Hurairah. Ada sirnya mungkin di dalamnya, ada hikmahnya mungkin di dalamnya yang bahkan kita tidak bisa menerka. Seperti ini. Rumaiso. Kita nggak tahu tuh maknanya apa. Yeah. Padahal aslinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika mungkin dari nama dari siapa atau pernah mungkin dikasih kunyah dari orang lain, tapi Nabi Muhammad pernah manggil Ummu Sulaim, dia bangga. Nama ini yang pernah dipanggil Nabi Muhammad, udah Anda pertahankan. Luar biasa. Sampai kita kadang-kadang menjadi sebuah anggapan ya bahwa Abu Hurairah itu nama asli. Gitu. Sampai iya, kita nggak tahu. Abdurrahman bin Sakhar, siapa yang tahu? Iya, betul. Abdurrahman bin Sakhar, tahunya Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Karena di hadis kan seperti itu. Ayo, itu tadi namanya Habib ya. Kita sekarang melangkah ke selanjutnya. Tazawwajat Ummu Sulaim qabla islamiha Malik bin Nadhr. Wa huwa walidu Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulullah SAW kama qulna min qabl. Walama aslamat dhalla huwa ala syirki wa kanat tulaqinu ibnaha Anas asy-syahadah fataqulu lahu qul la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Fayasma'u zawjuha dzalika fayaghdabu wa yaqul la tufsidi alayya ibni. Thumma kharaja yuridu Syam falakihi aduwahu lahu faqatalahu. Naam. Masya Allah. Ini sebelum kembali ke yang barusan ini jelasin Ustaz. Sebelum yang dibaca ini, makanya ketika kita merasa kita sudah dikasih nama dengan orang tua kita, kadang ketika diartikan
namanya ini nggak tahu artinya apa. Kemudian kita merasa anak dikasih nama dengan orang tua dengan nama seperti ini, kok kayaknya anak kurang berkah ya mungkin namanya, jadinya nakal apa segala macam. Maka tidak ada salahnya ketika kita datang ke guru, kemudian kita pengen tabarukan, kita pengen minta nama sesuai dengan doanya guru untuk diperbaiki. Yang mana kadang Ustaz, dengan nama yang dikasih oleh guru itu bisa merubah karakternya seseorang. Iya. Istilahnya di situ ya, mungkin. Iya. Karena nama yang dikasih sama guru itu termasuk daripada doanya gurunya. Ya, betul. Iya. Ada satu santri yang Masya Allah namanya Ini nyata, Habib. nyata. Ini satu santrinya anak sendiri. Dia dikasih nama sama orang tuanya Sanjit. Karena mungkin ada keturunan dari Pakistan atau gimana gitu. Oh, anak Arab nih. Lah, Pakistan, India dan segala macam gitu. Ditanya sama orang tuanya, apa artinya Sanjit? Nggak tahu. Tapi Jadi dinamakan dengan itu. Kenapa? Kok dikasih nama? Dia nanya. Karena abahnya suka sama nama saya itu. Ajib, kata dia. Akhirnya ditanya Sanjit artinya apa, dia nggak tahu. Dia merasa iskal dengan namanya. Padahal, Masya Allah ya, dengan nama yang seperti itu, dia sudah Masya Allah orangnya. Akhirnya dia datang ke gurunya, itu Habib Gures. Habib Gures, ana minta barokah nama dari antum, biar insya Allah semakin baik, Habib. Habib Gures ngasih nama Sajid. Oh, diganti Sajid. Nunnya dibuang menjadi Sajid, yang artinya orang yang banyak bersujud. Yang insya Allah doanya Habib Gures agar ini anak bisa menjadi orang yang banyak beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, menjadi seorang hamba yang sesuai dengan visi misi dia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sama seperti ini, yaitu nama kalau seandainya baik, insya Allah artinya baik, akan menjadi doa untuk kita yang menjadi baik. Kemudian dilanjutkan, Ummu Sulaim sebelum Islamnya beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Malik bin Nadhr. Ini Malik bin Nadhr adalah abahnya Sayyidina Anas. Makanya Sayyidina Anas disebut Anas bin Malik. Oh, namanya Malik bin Nadhr abahnya. Aywa. Kemudian ketika Sayyidatuna Ummu Sulaim masuk Islam, ternyata apa? Suaminya Malik bin Nadhr ini tidak mau. Oh, tidak mau ikut. Ini masih dalam keadaan musyrik. Masih dalam keadaan musyrik. Sampai-sampai satu waktu, saking ketika keimanan sudah ada di dalam hati, Ustaz, kita tidak akan ridho orang yang kita cintai tidak ikut di dalam keimanan tersebut. Ada satu cerita yang mana ini anak alamin sendiri. Ketika anak di Darul Mustafa, anak punya satu teman, Ustaz, orang Itali. Oh, Eropa ya? Iya, anak Darul Mustafa Itali. Akhirnya apa? Dia dikasih nama sama Habib Umar Muhammad. Tapi nama aslinya? Nggak tahu. Anak tidak pernah nanya. Karena menurut dia nama yang lalu dan namanya orang kafir, dan dia tidak penting. Sekarang nama yang berkah nama Muhammad, nama yang penting nama Muhammad. Sehingga dia dipanggil nama Muhammad. Ketika dipersilahkan untuk mengisi di maulid malam Jumat, itu biasanya ada kesempatan untuk mauidhah, dia imam, dia ceramah, nasihat, atau dia cerita tentang kehidupannya dia. Karena bule kan menarik nih, orang Yaman jarang lihat bule, walaupun banyak sekarang. Akhirnya apa yang disampaikan sama dia cerita tentang kehidupannya yang lalu. Kemudian satu yang diminta, dengan permintaan yang luar biasa tulus sampai dia nangis di hadapan banyaknya orang yang hadir di musala waktu itu. Dia minta, doakan uminya ana juga dapat hidayah, sebagaimana Allah memberikan ana hidayah. Dia nangis minta, Ustaz, sampai dia noleh ke Habib Umar. Dia ngomong, ya Habib, atlub minkum Habib, ud'u li ummi. Biar uminya ana juga doakan umi ana, Habib, biar uminya ana juga masuk Islam. Akhirnya sudah berjalan satu waktu lama, dikasih kesempatan lagi untuk dia berbicara di maulid. Sudah berbicara dengan topik yang berbeda, tapi doanya juga sama. Doakan umi ana. Doakan umi ana, karena umi ana ini satu-satunya harta
yang Allah berikan sampai sekarang ini sama ana yang paling berharga. Doakan agar bisa masuk ke dalam Islam. Subhanallah, kesempatan ketiga kali, beberapa bulan setelahnya dikasih kesempatan, dia sampaikan, alhamdulillah Umi ana dapat hidayah. Masya Allah. Umi ana dapat hidayah berkah doanya antum semua, berkah doanya antum Habib. Dia bilang, alhamdulillah Umi ana sekarang sudah iman, sudah Islam, dan minta doanya semoga istiqomah. Amin. Luar Masya biasa. Allah. Pasti sama seperti Ummu Sulaim yang seperti ini. Ketika dia mendapatkan hidayah, dia pasti merasa orang-orang di sekitarnya harus juga mendapatkan hidayah. Dia mengajak anaknya untuk ditalkin sampai. Anaknya kecil, gak paham apa-apa. Ditalkin, diajarkan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Katakan, Qul la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Sampai didengar oleh suaminya, yaitu Malik bin Nadhr. Ternyata marah Ustaz, suaminya. Suaminya malah marah. Kemudian berkata, jangan engkau rusak anakku. Mau diajak masuk Islam, saking dia bencinya, jangan dirusak. Jangan dirusak. Ya Allah. Setelah itu, kejadian yang terjadi malah suaminya keluar ke Syam, malah bertemu dengan musuh, kemudian suaminya dibunuh. Oh, berarti Akhirnya, sampai akhir hayatnya dalam kemusyrikan ya? dalam kemusyrikan. Banyak Anas ini. Aywa, dalam kemusyrikan. Tapi anaknya luar biasa. Anaknya luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sayyidina Anas bin Malik kurang apa? Dicintanya sama Nabi Muhammad, dicintanya sama Allah luar biasa. Ibadahnya, manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad, akan tapi beliau tidak bisa memaksakan Allah memberikan hidayah kepada abahnya. Karena hidayah hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini baru pembahasan sedikit tentang ibunda Sayyidina Anas bin Malik, yang mana cerita tentang Ummu Sulaim ini sangat bisa menjadi inspirasi untuk para wanita-wanita, bukan hanya wanita dulu. Oh, ini Ummu Sulaim orang dulu, sekarang udah nggak cocok untuk jadi pedoman, enggak. Nah, bahkan banyak yang ngomong seperti itu kesalahan. Ketika dia mempelajari sirah Nabi Muhammad, kehidupan para sahabat Nabi, dia akan temukan bahwa mereka ini contoh terbaik. Mereka ini contoh terbaik. Lihat bagaimana pengorbanannya untuk Allah, lihat bagaimana pengorbanannya untuk agama, untuk Nabi Muhammad, lihat bagaimana yang mereka korbankan. Lihat keberaniannya mereka, itu yang harus dicontoh. Jangan hanya memperhatikan drama Korea, jangan fashion-fashionnya saja. Fashion-fashionnya saja. Ketika kita mencontoh orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah kita juga berada di jalan untuk mendapatkan ridho. Tapi ketika kita sudah yang dicontoh, yang dicinta, yang dikagum, yang diikuti, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah bersolawat, jalannya kita malah menuju ke mereka. Waliyadzubillah. Maka anta ma'aman ahbabta. Pilih. Ente pengen dikumpulkan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Dengan Sayyidatuna Fatimah, cintai Sayyidatuna Fatimah. Dengan Ummu Sulaim, cintai Ummu Sulaim. Ikuti Ummu Sulaim. Teladani kehidupannya Ummu Sulaim. InsyaAllah cerita tentang Ummu Sulaim akan lebih lengkap kita ceritakan di episode yang selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan malam ini cukup Habib ya. Kita akan lanjut lagi. Maka bagi yang penasaran, tetap ikuti kita. Karena masih beberapa ada kisah-kisah Ummu Sulaim yang belum kita ungkap Habib ya. Dan tentunya masih panjang. Namun untuk malam ini kita cukupkan untuk sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti cerita selanjutnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.